Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan sekarang sudah awal bulan. Yo, lu tau lah berarti kalau awal bulan tuh artinya apa? Artinya searching. Kita bakal bahas tentang hal yang sangat informatif kali ini. Kita bakal bahas tentang sebuah balapan liar yang dilaksanakan di jalan raya tapi legal. Dan denger-denger katanya itu balapannya bahaya banget sih bro. Bahkan sampai motor-motor pengendaranya aja itu pada terbang-terbangan. Nah, apalagi kalau bukan Ayom Titi. Nah, sesaat lagi kita bakal ngebahas tentang Ayom Titi, tapi bumper dulu, oke? Apa sih Ayom Titi itu? Ayom Titi memiliki kepanjangan Isle of Man Tourist Trophy. Nah, Ayom Titi ini merupakan sebuah kejuaraan balap motor yang dilaksanakan di Pulau Isle of Man yang terletak di Britania Raya. Nah, balapan ini tuh sudah cukup melegenda ya. Dia sudah diadakan dari tahun 1907. Gue belum lahir. Dan dia sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Itu balapan long last juga ya ternyata. Dan faktanya, lebih dari 200 pembalap itu tidak selamat selama berlangsungnya Ayom Titi. Jadi kalau kita bisa ngitung ya, tiap tahun itu ada aja 2 orang yang tidak selamat selama berlangsungnya Ayom Titi ini. Gila nggak tuh? Ini balapan tuh bahaya banget. Tapi anehnya, balapan ini tuh tetap berlangsung bahkan sudah lebih dari 100 tahun. Insane bro. Ada aja orang yang mau ikut. Nah, Ayom Titi ini dilaksanakan biasanya tiap bulan Mei sampai bulan Juni. Akhir Mei sampai awal Juni. Jadi dia tuh dilaksanain 1 tahun sekali di 2 minggu itu. Dan di 2 minggu itu jalanan di Isle of Man akan ditutup dan akan dijadikan sirkuit jalan raya. Sirkuit ini memiliki panjang lebih dari 60 km dengan berbagai variasi lintasan. Mulai dari ada yang pedesaan, yang jalannya sempit, kanan kirinya tembok rumah warga, terus juga ada jalan lurus panjang yang kanan kirinya itu ada ladang, ada sawah. Di luar mah nggak ada sawah ya. Ada perkebunan gitu kan. Dan bahkan ada juga yang dia riding itu di samping jurang. Ya, jadi kalau kalian salah sedikit, kalian bisa lompat ke jurang. Dan sebagai informasi, yang namanya jalan raya itu kan nggak semulus sirkuit, ya nggak? Mungkin emang dia bakal rata jalanannya, tapi tidak lurus. Melainkan dia akan bergelombang, bro. Jadi sirkuit Isle of Man ini bener-bener sirkuit yang ada di jalanan di sana, gitu. Jadi ya udah, ada gelombang pun ya tetap dibuat sirkuit. Jadi yang tadi kalian lihat footage di awal, motor pada terbang-terbangan, itu terjadi karena si jalanannya ini bergelombang. Gila banget kan? Edan memang. Nah, di Ayom Titi ini ada beberapa kelas yang diperlombakan ya. Salah satunya adalah sidecar atau biasa orang Indonesia ini sebutnya adalah becak motor. Ya, di sini ada motor, di sini ada kereta. Dan di dua tempat ini ada orangnya. Satu yang nunggang motornya, satu lagi yang duduk di kereta. Dan kalau kalian nonton itu cukup lucu sih. Jadi di saat dia cornering itu yang bawa motornya miring, yang di keretanya tuh jauh lebih miring lagi gitu. Itu lucu sih. Itu boleh kalian tonton dan itu sebagai hiburan keren banget sih. Terus di kelas yang kedua ini ada yang namanya kelas lightweight atau kelas enteng. Nah, kelas enteng ini memiliki range cc yang cukup besar yaitu dari 125 cc sampai 650 cc. Kok bisa jauh banget ya? Ya mungkin panitia Ayom Titi menganggap 125 sampai 6,5 ini masih kurang kenceng kali ya. Ya iya sih. Sekarang 125 yang bisa masuk di Ayom Titi tuh mungkin adalah Aprilia RS 125. Dia adalah 2 tak 125 yang kencengnya naujubillah. Bahkan mungkin 300 cc-nya 4 tak itu bisa kekejar. Dan untuk kelas 650 yang masih diperbolehkan di lightweight, ini adalah macam-macam seperti ER6N atau misalnya Ninja 6,5,
yang dia itu cc besar tapi hanya 2 silinder. Jadi dia itu belum mencukupi powernya untuk masuk ke kelas super sport. Nah, di kelas yang ketiga ini adalah yang namanya Super Sport atau kelas 600cc. Di kelas 600cc ini adalah kelasan yang ya mungkin kita udah sering banget lihat, sering banget denger lah ya. R6, CBR 600, GSX 600, ZX6R, MV Agusta F3, dan lain-lain yang cc-nya kurang lebih 600cc. Mereka semua masuk di kelas ini, yaitu kelas Super Sport 600cc. Di atas itu ada yang namanya Super Stock 1000cc. Nah, seperti namanya, Super Stock ini adalah motor 1000cc yang masih stok bawaan pabrik. Motornya keluar dari pabrik, hanya dipretelin aja diganti bodi balap, tapi perintilan di mesinnya itu nggak diapa-apain. Jadi bener-bener power yang dihasilkan oleh stock engine aja lah yang akan melajukan motor itu di Ayom TT. Terus untuk kelas yang selanjutnya ini ada kelas Superbike 1000cc. Nah, ini adalah versi upgrade dari Super Stock, di mana motor 1000cc ini akan di-upgrade sedemikian rupa sehingga menghasilkan power yang sangat besar, menghasilkan motor yang sangat enteng, dan motor ini bisa melaju kenceng banget deh pokoknya. Dan kelas Superbike 1000cc ini merupakan top of the class-nya si Ayom TT. That means ini motor yang paling kenceng dan kelas yang paling berbahaya. Dan terakhir ada kelas yaitu TT Zero atau kelasnya motor-motor listrik. Ya, sama seperti MotoGP ya, dia tiba-tiba ada kelas baru yaitu Moto E atau Moto E yang isinya motor listrik semua. Di Ayom TT pun sama. Dia menggelar satu kelas baru yaitu kelas untuk motor listrik, yaitu si TT Zero ini. Nah, tipe balapan yang dilakukan di Ayom TT ini tuh berbeda ya dengan balapan MotoGP. Kalau di balapan MotoGP ini kan biasanya dari starting grid, terus kita akan riding bareng-bareng. Siapa yang pertama kali ngelewatin checker flag dia yang menang. Tapi di Ayom TT ini berbeda, bro. Di Ayom TT ini dia menganut sistem yang namanya time attack atau siapa cepat dia yang menjadi juaranya. Salah deng. Siapa yang memiliki time tercepat dialah juaranya. Itu adalah time attack. Jadi kenapa dilakukan time attack? Kenapa nggak dilakukan seperti balapan pada umumnya? Ya logika aja sih gitu loh. Ini balapan teh cuman 3 meter doang lintasannya gitu. Samping-sampingnya tuh langsung tembok warga. Kalau lu balapan tuh rendengan 3 orang, 4 orang, itu yang ada motor bakal tubrukan, cuk. Nanti kalau udah tubrukan kena tembok warga, ridernya mati, tembok warga hancur. Yang mau gantiin siapa? Mikir. Makanya dilakukan secara time attack. Time attack ini kan jauh lebih aman ya. Jadi rider pertama akan masuk, terus dia kasih selang, misalnya sekitar berapa puluh detik. Rider kedua masuk, rider ketiga masuk, terus menerus sampai rider terakhir. Nanti bakal dicatat setiap rider memiliki time-nya masing-masing dan akan diurutkan time-nya dari yang tercepat sampai yang terlambat. Nah, time yang tercepat inilah yang akan memenangkan seri Ayom TT. Nah, Ayom TT juga melahirkan banyak sekali legenda-legenda. Salah satunya adalah Joy Dunlop. Joy Dunlop adalah seorang pembalap yang cukup gila yang ternyata dia dapat memenangkan Ayom TT ini sebanyak 26 kali. Gila nggak tuh? Kalau Ayom TT aja berlangsung 100 tahun dan dia menangnya 26 kali. Berarti kan dia menang 1/4 dari si Ayom TT-nya itu. Gila nih orang. Gila lu. Gila Joy Dunlop. Ya emang gua akuin sih Joy Dunlop itu adalah orang yang cukup nekat, cukup gila, berskill juga. Makanya dia bisa memenangkan kejuaraan Ayom TT sampai 26 kali. Nah, itu dia pembahasan tentang si Ayom TT-nya ya. Itu emang balapan yang cukup melegenda, melahirkan pembalap-pembalap legenda juga. Dan juga merupakan suatu event yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Cuman sekarang kita bakal masuk ke poin baru di mana gue bakal ngebahas poin-poin kenapa Ayom TT ini tuh sangat fenomenal. Di sini ada 4 poin yang bakal gue bahas dan kita mulai aja dari poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ini adalah Ayom TT kenapa sangat fenomenal. Yang pertama karena ini balapan liar yang ada di jalan raya yang juga gila dan legal. Dan diikuti banyak orang. Padahal banyak yang crash. Padahal banyak yang gak selamat. Gila nggak tuh? Ya, jadi ini adalah salah satu balapan yang cukup gila. Balapan yang cukup ekstrim. Tapi dia antusiasme para pembalap untuk ikut Ayom TT ini sangat besar gitu. Itu yang membuat dia sangat fenomenal. Dan ini akan berkesinambungan dengan poin yang kedua. Di poin kedua ini adalah banyak pembalap top class yang takut untuk ikut di Ayom TT. Oke lah, coba kalian nih, gue minta kalian ya untuk komentar di bawah, kira-kira pembalap MotoGP mana sih yang pernah ikut di kejuaraan Ayom TT?
komentar di bawah, oke? Nanti gue bakal pin yang jawabannya bener. Bahkan sekelas Valentino Rossi aja, yang udah kita anggap legenda ya, itu dia pernah riding di lintasan IOMTT. Dia bukan balapan ya, dia hanya riding. Jatuhnya itu cuman ngetes lintasan dengan R1. Itu dia bilang kalau this track is so awesome. Track ini tuh luar biasa. Track ini tuh keren banget. Tapi sayang, track ini sangat berbahaya. Dia bilang sampai kayak gitu coba. Segitu kelasan legendnya Valentino Rossi aja masih, wah kayaknya gue nggak bisa nih balapan di sini karena balapan ini terlalu berbahaya. Legenda Valentino Rossi bilang IOMTT berbahaya di saat Joey Dunlop udah memenangkan 26 kali, anjing. Luar biasa Joey Dunlop, kamu gila. Itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, untuk ngebahas si IOMTT ini nggak akan lepas dari logonya. Logonya IOMTT ini adalah logo cap kaki 3, tapi bukan larutan. Beda. Bedain logonya antara si itu dan si IOMTT ini. Oke, logo ini bakal sering banget kalian lihat kalau kalian lagi searching-searching tentang si IOMTT. Misalnya, kalau kalian lagi lihat aparel-aparel yang digunakan atau livery balap yang digunakan, itu banyak banget menggunakan si logo ini. Bahkan salah satu brand helm seperti Arai itu dengan rajin dan selalu mengeluarkan satu seri khusus setiap tahunnya untuk apa ya istilahnya? Untuk merepresentasikan sebuah balapan IOMTT. Gue lupa si Arai ini mulai mengeluarkan motif khusus IOMTT itu mulai tahun berapa. Kalian boleh komentar di bawah yang tahu. Cuman dia setiap tahun selalu mengeluarkan motif yang unik gitu. Selalu mengeluarkan motif yang bagus-bagus. Beberapa saat itu ada dia mengeluarkan warna hitam putih checker flag. Terus ada juga yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau fluo, ada yang warna biru kalau nggak salah. Terus dia juga selalu mengandung unsur-unsurnya si IOMTT seperti logo ini. Terus ada tracknya si IOMTT, terus ada tulisan Isle of Man Tourist Trophy atau IOMTT, itu pasti ada. Dan Arai IOMTT ini adalah salah satu Arai collectible item. Jadi harganya cukup tinggi dan kalau disimpan dari tahun ke tahun biasanya harganya semakin tinggi. Nah, untuk poin yang terakhir, IOMTT ini kenapa sangat fenomenal? Karena IOMTT ini dia juga menginspirasi bagi balapan-balapan yang ada di luar IOMTT. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu nama balapannya adalah Belitung TT. Nah, Belitung TT ini memiliki konsep yang sama dengan si IOMTT. Dia merupakan balapan jalanan yang dilaksanakan di sebuah pulau, Pulau Belitung, dan dia juga menggunakan motor yang mulai dari 250 cc sampai ke 1000 cc. Jadi Belitung TT ini adalah versi Indonesianya dari si IOMTT. Dan gue bangga banget Belitung TT bisa terlaksana pada tahun 2019 kemarin. Gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein untuk kali ini ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Dan kalau kalian nanya gitu ke gue, Jun, kira-kira lu mau ikut IOMTT apa enggak? Ya jelas lah. Jelas nggak mau ikut. Gila lu, itu balapan bahaya banget. Gue masih memikirkan keselamatan gue masih mikirin, gue belum kawin anjir gitu kan. Mungkin kalau gue udah kawin boleh lah. Gue minta izin istri nanti ikut IOMTT. Nah, sedikit gue mau ngingetin buat kalian ya yang nonton video ini, kalian yang tahu IOMTT, ya memang IOMTT itu adalah balapan yang dilaksanakan di jalan raya, tapi itu legal dan dia juga menutup jalannya itu tidak merugikan orang lain. Buat kalian yang pengen bikin sirkuit juga gitu, istilahnya bikin sirkuit jalan raya juga, kalian kalau mau tutup jalan silahkan, tapi lakukanlah secara legal gitu. Jangan tiba-tiba nutup jalan terus kalian bikin sirkuit di dalamnya, karena itu akan mengganggu aktivitas orang lain dan juga bisa menimbulkan kecelakaan gitu. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Keep throttle up and kita ketemu lagi di video searching selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.